ini membuktikan bahwa perselingkuhan ini bisa terjadi dengan siapa saja dan kapan saja. Tidak peduli itu siapa dan kenapa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 alasan mertua selingkuh sama menantu, atau sebaliknya, ini sama saja. Nah, ini tentunya hal yang cukup berat untuk Kang Kumis sampaikan, namun hal ini hanyalah sebagai gambaran saja buat sahabat semua. Jadi tidak ada maksud apapun dalam hal ini, hanya barangkali ketika memang betul ada, ya ini bisa diakhiri. Ya, maksudnya seperti itu. Namun memang ini dari berbagai survei memang ada, ya, yang kebetulan terjadi seperti itu, ya. Namun gak ada salahnya, sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira apa sih alasan bagi seseorang yang kebetulan melakukan itu? Nah, ini tentunya ada beberapa hal yang memang tidak terjadi secara umum. Artinya ada hal yang memang sulit dikendalikan. Yang pertama biasanya adalah adanya terjadi kelainan seksual, ya. Ini biasanya bisa saja ini terjadi sama si pria dan si wanita. Namun yang ingin Kang Kumis sampaikan kali ini adalah tentang si wanitanya atau si mertua wanita ini mengalami kelainan, yaitu lalu apa saja yang menjadi penyebab alasan terjadinya atau sampai terjadi hal yang demikian. Ini kita akan bahas. Yang pertama adalah yang jelas kelainan, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah adanya waktu luang berdua, ya. Jadi kebetulan memang ada kelainan, terus banyaknya waktu luang antara si mertua wanita dengan si menantu pria, ini yang kita akan bahas, ya. Ini makanya hal ini bisa saja terjadi karena mungkin karena memang adanya kelainan itu tadi. Jadi di sini siapa yang menyampaikan perasaan lebih dulu? Dan untuk merawat kulitmu agar semakin cantik dan bersinar, pakailah Anzora. di sini wanitanya mengakui bahwa si mertua wanita inilah yang mendahului. Karena mungkin tidak tahan, ya, dengan kebutuhan biologisnya dan juga melihat postur si menantu. Walaupun pada awalnya si menantu ini menolak, ya. Namun karena pandainya dia memperlihatkan perilaku yang dapat memancing keinginan, ya memang sulit, ya. Karena dengan lenggak-lenggoknya, dengan gerak tubuh fisiknya, akhirnya si pria ini tergoda. Ini yang kedua. Jadi waktu luang ini menjadi satu alasan adanya waktu, tempat, dan kesempatan. Lalu hal yang ketiga adalah karena suami dianggap tidak mampu lagi memenuhi hasrat biologisnya. Karena mungkin adanya faktor usia, ya. Ini bisa saja terjadi karena mungkin adanya perbedaan usia. Nah, sementara si wanita ini sedang sedang kuat-kuatnya, ya, untuk hal yang demikian itu, ya. Lalu yang keempat adalah karena si suami, berarti mertua pria, ya, dan istrinya sendiri ini sibuk bekerja, ya. Ini memang kembali lagi adanya banyaknya kesempatan yang memang waktu luang ini selalu ada antara mereka berdua. Sehingga hal itu pun pada akhirnya terjadi. Nah, ini. Walaupun secara jujur dalam hati kecil ini keduanya ingin mengakhiri. Namun sulit rupanya. Karena banyaknya alasan-alasan yang memang belum mampu untuk mengakhirinya. Walaupun ini sebetulnya sangat-sangat tidak dibenarkan, ya, apapun alasannya. Lalu yang kelima adalah karena dianggap hal yang dilakukan berdua ini salah satunya
atau bahkan dua-duanya merasa bisa saling memberikan kepuasan, ya. Jadi si pria ini merasa juga terpuaskan, si wanita juga demikian. Pada akhirnya hal itu pun berlanjut dan mungkin ada kejadian yang nyata di kehidupan kita ini. Lalu yang keenam, dengan alasan sudah terlanjur menikmati, ya, karena pada awalnya memang saya yakin di antara keduanya tidak ada bibit-bibit rasa cinta di antara keduanya. Jadi ini kalau kita lihat dengan kacamata umum ini lebih ke nafsu, ya. Jadi sebuah nafsu yang memang di antara keduanya pada akhirnya tidak mampu dikendalikan sehingga terjadilah hal demikian. Yang ketujuh, alasan yang buat mereka bertahan dan bingung mengakhirinya adalah karena ditemukannya banyak sensasi-sensasi baru yang mungkin selama ini tidak ditemukan. Bahkan mohon maaf, si menantu ini merasa lebih puas, ya, lebih bisa mendapatkan sebuah kepuasan pada saat dia melakukan hal tersebut dengan si mertua ini. Ini kan memang aneh tapi nyata, karena mungkin di sini ada bedanya yang jelas, adanya jam terbang yang lebih lama, lebih punya pengalaman dan tahu tentang selera apa yang diinginkan. Nah, dengan adanya sensasi-sensasi yang didapat itulah, maka pada akhirnya mereka tidak tahu harus sampai kapan dan bagaimana mengakhirinya. Walaupun secara hati kecil masing-masing memang merasa kasihan, ya, dengan pasangan masing-masing. Namun hal itu ternyata terkalahkan oleh nafsu. Nah, ini tentunya adalah hal yang memang tidak patut terjadi secara terus-menerus terhadap siapapun dan dimanapun. Nah, makanya hal ini saya sampaikan. Jadi ini membuktikan bahwa perselingkuhan ini bisa terjadi dengan siapa saja dan kapan saja. Tidak peduli itu siapa dan kenapa. Nah, ini salah satu gambaran bahwa memang mungkin hal tersebut memang ada, ya. Ini hanyalah untuk gambaran buat sahabat semua saja. Jadi di sini ketika kita ingin mencintai seseorang atau telah mencintai seseorang, maka cintailah sepenuh hati. Karena tentunya di tengah perjalanan hidup berumah tangga tidak sedikit godaan yang datang. Entah itu datangnya dari mana, tapi bentuknya tetaplah sebuah godaan yang mau tidak mau kita harus mampu mengatasinya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi